warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmatillah Allah azza wa jalla. Marilah sebagai biasa kita ikuti kajian ahad pagi yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ariful Mahmudi LC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita dapat memahami, mencerna, dan tentunya kita harus punya keinginan yang kuat, punya azam agar apa yang beliau sampaikan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita sampaikan, dan marilah kita ikuti bersama kajian akad pagi ini kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Ariful Mahmudi LC. Tafadhal masykur. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi wa'dihi tambaitul qulub fa ya'malu sahibuha fil qurbat. Wa bi i'adihi taksha'irul julud fa abta'ada sahibuha anil muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-musyaffa'u bi anwa'i syafa'at. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi suratil Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Wa qala ta'ala aidan fi suratil An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala ta'ala aidan fi surati asy-syu'ara, wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para asatid, para hujjaj, pengurus DKM Masjid Al-Hakim, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah, ridha dan inayahnya. Alhamdulillah, kita masih di bulan Dzulhijjah, salah satu 4 bulan yang dimuliakan, Arba'atun Hurum. Hari ini tanggal 21 atau 22 Dzulhijjah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan kita jadikan qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam melaksanakan, mensyiarkan, mendakwahkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam muqaddimah tadi saya bacakan beberapa ayat. Yang pertama di surat Al-Anbiya, yang kedua di surat Al-An'am, dan di surat Asy-Syu'ara. Jadi ayat-ayat yang ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena bulan Dzulhijjah atau ibadah haji adalah bulan ittiba kepada Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Abul Anbiya, dan banyak gelar-gelar beliau yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini terulang 69 kali, terbanyak kedua setelah Nabi Musa. Nabi Musa itu diulang 138 kali, terus Nabi Ibrahim yang kedua, nomor 3-nya Nabi Nuh. Nah, dari berbagai ayat dan surat 69 disebut. Kalau mau kajian detail itu dibutuhkan 4-5 pertemuan kalau per surat. Tapi minimal saya rangkum dari berbagai referensi. Kalau dibikin kesimpulan, apa tips-tips, apa kunci keberhasilan dakwah perjuangan baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, minimal ada 4. Yang pertama, suksesnya beliau, berhasilnya beliau dengan segala tantangan, ujian dan cobaan itu karena beliau punya akidah, keimanan yang sahihah dan qawiyah. Ini yang pertama. Beliau punya iman yang bersih, iman yang tulus, dan iman yang kuat. Kalau bersih doang nggak kuat ya bahaya, atau kuat tapi nggak bersih. Nah, ini kalau kita kronologis dari ayatnya, Ibrahim sebelum 15 tahun SD SMP. Ibrahim muda ketika beliau berkontemplasi, bermuhasabah, bertadabbur untuk mencari Tuhan. Walamma ra'a kaukaban, pertama melihat bintang. Walamma ra'al qamara, melihat bulan. Walamma ra'a syamsa, beliau berkontemplasi. Lalu kesimpulannya ada 2 di ayat di surat An-Nur. Saya tidak bertuhan kepada bintang, saya tidak bertuhan kepada bulan, saya tidak bertuhan kepada matahari. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Arda wa ma kana minal musyrikin. Kesimpulannya, saya menyembah, bertuhan kepada Tuhan yang menciptakan kaukab, menciptakan bulan. Bintang itu ada kaukab, ada najm. Saya bertuhan kepada yang menciptakan bulan, matahari. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar. Lalu kesimpulan kedua di ayat 72-nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ayat 72-nya, orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan zulm. Zulm di sini adalah walam yukhalitu imanahum bisyirkin. Imannya khalis, bersih, murni, tidak dicampur dengan kesyirikan. Ada yang asyirki, al-kufri, an-nifaqi, al-hasadi dan sebagainya, tapi pertamanya syirik. Maka garansinya adalah lahumul amnu, dia memperoleh keamanan fid dunya wal akhirah. Ulaik amnu wa hum muhtadun, dapat hidayah. Ini kekuatan tip atau kunci kesuksesan Nabi Ibrahim. Jadi tauhidnya beliau itu 100%. Jadi kalau pagi ini nggak punya duit, saya itu punya teman di Kalimantan, di Singkawang. Nah, dulu pesantrennya di Kerapiak gitu. Dia itu kalau besok pagi mau pulang kampung, hari ini nggak punya duit, itu santai aja. Nah, kalau kita udah pusing, duit dari mana ya, beli tiket
pesawat ke berapa Pak Haji ke sono Singkawang itu turunnya di Pontianak ya, Pontianak, Kalbar ya. Itu ya kalau takdirnya saya pulang ya pulang, kalau enggak itu bisa itu. Padahal besok pagi harus pulang gitu. Ditelepon orang tuanya meninggal itu masih begitu. Ya alhamdulillah temannya datang ngamplopin, ada yang titip gitu, udah tiket pepet lebih udah. Nah caranya Allah begitu. Ya, kita ya kemerungsung gitu. Ini bayar dari mana? Anak keterima di kedokteran harus bayar 500 juta gitu. Saya punya jamaah juga. Lalu ayah saya keterima di UI, tapi harus bayar uang, itu bukan uang riswah. Memang kursinya sekitar 500, kalau di Lampung itu murah 500, kalau di UI sampai 800 katanya. Bapaknya bilang tenang, insya Allah banyak kontrakan sama sawah di Pandeglang. Sawah siapa nggak tahu. Bapaknya doa bingung juga itu. Dia sopir angkot gitu, jualan aki. Akhirnya beberapa hari berikutnya ngasih tahu lagi anaknya, Pak, saya diterima di STPDN ya, yang langsung nggak bayar sama malah langsung jadi pegawai itu di Jatinangor. Yang mana ya Pak yang saya pilih itu? Memang anaknya pinter itu, punya anak Pak. Bapaknya Pak istikharah dulu, kayaknya bagusan yang itu deh. Ya iya karena nggak harus bayar malah udah aman. Ini caranya Allah begitu. Kalau tadi harus di Pandeglang itu dia orang sana tapi 500 juta itu nyarinya susah. Nah, kalau di sono itu 3 hektar juga cuman 100-200 juta gitu. Nah itu cara Allah karena imannya tauhidnya yang kuat. Ini Ibrahim di usia di bawah 15 SD SMP itu sudah begitu. Lalu ketika yang kedua keberhasilan Nabi Ibrahim adalah kesabarannya yang luar biasa. Di umur 16 atau di fase keduanya dia harus berdakwah li abihi wa qaumihi, berdakwah dengan ayah kandungnya sendiri. Diabadikan dalam surat Maryam 41 sampai 50. Dialognya ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, abati itu panggilan anak ke orang tua yang sayang. Ya abati sampai 4 kali. Wahai ayahanda, la ta'budi syaitan. Ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni adika siratan sawiyya. Ya abati sampai 4 kali. Jawaban ayahnya adalah bukan diterima, bukan welcome, bukan ahlan wa sahlan, tapi araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Di surat Maryam, bencikah kamu? Araghibun hal anta hal rahibta anta an alihati ya Ibrahim, bencikah kamu terhadap Tuhan-Tuhan? Kalau raghibah an bahasa Arab itu gitu sama-sama artinya jadi benci. Kalau raghiba fi jadi cinta. An nikahu min sunnati faman raghiba an, barang siapa tidak suka sunnatku benci. Kalau raghiba fi jadi suka, cinta. Jadi direspon bapaknya dengan la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Diancam 2. Kamu anak kecil banyak bacot, banyak cincong, ceramah mulu, khotbah mulu, nasihati orang tua. Kencing aja belum lurus. Ya kan dakwah anak orang tua itu dilemanya begitu. Ya. Lalu apa? Diancam la illam tantahi la arjumannaka. Maka kalau kamu nggak stop, saya akan rajam. Itu bukan main-main. Wahjurni maliya. Orang Jawa bilang kalau Pak Ali, minggat apa nih? Get out. Jadi diusir Pak. Ini kalau anaknya kurang ajar atau anaknya kepancing kan bahaya. Tapi sebagai anak yang birrul walidain, anak yang soleh dia nggak kepancing. Dasar orang tua bau tanah dinasihati susah, mampus lu. Kalau anaknya nggak sabar gitu kan, ini orang tua nggak bisa dibenerin ya. Misalnya gitu kan. Tapi kan itu zalim, durhaka.
sejahat apapun, sebrengsek apapun, sekafir apapun, sesyirik apapun orang tua, tidak mengurangi kewajiban baktinya anak ke orang tua. Walaupun tidak boleh taat dalam kezaliman, tidak boleh talab dan kemaksiatan dan dalam. Tapi tetap kalau perintah orang tuanya baik, nak beliin mie ayam, tetap beliin. Nah ini Nabi Ibrahim apa? Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Dia tetap salamun alaik, intonasinya tidak naik, dia tidak kepancing. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak selamat. Sa'astaghfiru laka rabbi, saya terus akan mendoakan ayah. Innahu kana bi hafiya, Tuhanku kepadaku sangat baik. Kapan berhentinya Nabi Ibrahim mendoakan? Itu di surat At-Taubah 114. Maka nastighfaru Ibrahim mau'idati li abihi, ketika sudah jelas, ketika sudah wafat dalam keadaan su'ul khotimah, itu tidak didoakan. Jadi kalau masih hidup Pak, keluarga, saudara, teman non muslim kita doakan nggak apa-apa. Nah, saya punya jamaah itu nih di Sangyang ini, Ustadz, saya diumrohin, jadi supaya saya punya teman itu mau umroh ini besok ini ceritanya bareng. Satunya marbot, satunya ini mu'alafin orang, karena orang kaya diumrohin. Nah, yang satunya ya memang ini di sini punya apa perempatan sini. Ada notaris namanya Ibu Hajah Juli Prastiwi, MKN, depan apa itu penjara yang ini itu sekarang soalnya. Nah, so yang satunya itu ada Cina non Muslim yang berangkatin itu. Ustadz, boleh nggak saya diumrohin orang kafir nih? Ya nggak apa-apa, didoakan ya dapat hidayah. Nanti ente di Mekah doain, di Multazam, di Raudhah, dia habis ngumrohin ente langsung mu'alaf kan. Ya boleh karena dia masih, saya ini diumrohin Cina non Muslim gitu. Ya rezeki ente lah, Bismillah ya. Ya boleh. Nah, Nabi Ibrahim stop mendoakannya apa? Ketika lalu wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Lalu dia tinggalkan. Jadi ibu meninggalkan teman rese, rempong, kurang ajar, brengsek itu boleh. Tapi niatnya bukan qati'ur rahim, bukan memutus silaturahim. Karena kalau saya tidak blokir, ini nambah dosa. Saya manggil sampai hati, ya Allah saya blokir, saya tidak komunikasi karena niat saya bukan memutus silaturahim. Nabi Ibrahim wa'tazilukum, lalu dia tinggalkan. Ini di dalam tafsir itu kana umruhu sita asyara sanatan, 16 tahun. 16 tahun itu kalau sekolah masih apa? SMA ya. 16 tahun itu anak sekarang motor yang beliin bapaknya, handphone yang beliin bapaknya, pulsa, bensin, uang, semua yang beliin bapaknya. Nabi Ibrahim 16 tahun sudah mau dibunuh sama diusir sama bapaknya. Sitata asyara sana. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, kana umru disebutkan. Walaupun ikhtilaf di atas 15. Ini anak lagi nakal-nakalnya, manja-manjanya kalau sekarang ya. Kalau nggak dikasih motor nggak mau sekolah, emaknya pokoknya utang. Kalau nggak iPhone 17 Pro Max pokoknya nggak mau sekolah. Udah emaknya pokoknya beli, kalung jual gitu. Sekarang ini 16 tahun sudah ada kala, walaupun ikhtilaf dalam umur ini tapi perkiraan aja. Ini dakwah keduanya li abihi wa qaumihi. Pertama setelah dia dakwah itu jadi akidahnya udah kuat, sudah bersih baru dakwah. Lalu yang ketiga tadi berarti kesabarannya, perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Ini saya bacakan di surat Al-Anbiya. Di surat Al-Anbiya itu menerangkan 18 nabi. Surat Al-Anbiya. Jadi
Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nabi Ibrahim diajak keluar kota. Lalu dia berbohong, melihat ke atas di surat Shafat, fa nadhara nadratan fin nujum. Dia cari alasan apa ini? Semua orang ini keluar kota untuk peringatan. Nah, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya lagi sakit, nggak bisa ikut. Tapi dalam hatinya, watallahi la aqidanna, saya akan hancurkan berhala-berhala kalian. Kalau kalian keluar kota, kalau tempat pemujaan kalian kosong, saya sikat habis ini. Watallahi, dalam hati, la aqidanna, saya akan hancurkan berhala-berhala. Watallahi asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Akhirnya setelah kosong ini, faja'alahum judzadan illa kabiran la'allahum yarji'un. Ayat 57 58 surat Anbiya. Setelah dihancurkan, lalu orang-orang pulang dari luar kota, dari peringatan, lalu melihat semua sesembahannya udah faja'alahum judzadan, semua udah diremukkan, dihancurkan, dipotong-potong, diluluh lantakan Nabi Ibrahim, illa kabiran lahum ilaihi yarji'un, disisakan satu yang paling gede, yang paling besar, la'allam yarji'un. Maka di sini azar itu diceritakan selama ini ketika kita dalam ayat atau yang sejarah azar itu ternyata ismun min ismil asnam. Azar itu salah satu nama berhala. Jadi bapaknya itu lakopnya Azar. Jadi namanya Taruh. Kalau ibunya Nabi Ibrahim namanya siapa, Bu? Bapaknya namanya Taruh. Terus berarti ibunya Nabi Ibrahim Bu Taruh. Ya bapaknya Taruh, Bu Tarih, ada yang Taruh, ada yang bacanya. Namanya Masani ibunya. Terus istrinya itu Sarah, ibunya Ismail, dan ibunya Ishak Hajar. Nah, Quran itu membahasakannya indah begitu. Jadi Nabi Ibrahim kana ismuhu Taroh atau Tarih, terus wa zaujatuhu Sarah nah, jadi untuk membahasakan istri pertama kedua itu bukan istri pertamanya, bukan. Jadi ibunya namanya Sarah, istrinya Sarah, terus ibunya Ismail sama Ishak namanya Hajar. Sampai begitu. Nah, menjaga perasaan. Ya, ini Rasulullah atau Islam itu begitu. Ketika Rasulullah itu ketika anak-anak buahnya itu ngumpul, dilarang manggilnya wahai anakku, wahai, istilah-istilah yang spesifik itu Rasulullah melarang. Muhammad langsung, Ali, Ahmad itu langsung itu boleh. Tapi kalau Rasul ada sahabat, anak ayah, anak umi, anak abi, itu dilarang. Karena apa? Menjaga perasaan anak-anak di situ yang yatim, nggak punya ayah. Makanya Rasul menyuruh manggil itu langsung ke nama anaknya. Muhammad, pulang. Nah, Hamid, ayo kita berangkat gitu. Hamid, yuk kita mie ayam gitu. Tapi anakku, anak abi itu dilarang karena anak-anak yang di situ nggak punya abi, nggak punya ayah, dia merasa saya dipanggil paling siapa ya, Pak RT paling. Nah, makanya Rasul sampai sebegitu lembutnya, dilarang memanggil, langsung panggil namanya aja. Ayo Muhammad, pulang. Itu. Jadi yang kedua ya, ketika fa'aradu bikaitan fa'aradu, akhirnya setelah terjadi dialog, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Siapa yang menghancurkan ini? Tuhan-tuhan kita ini luluh lantah, berantakan, kocar kacir. Qalu sami'na
Fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nabi Ibrahim itu oleh Allah disebut ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ummah itu satu orang tapi kekuatannya lebih dari 40. Satu ummah dan umat. Tapi oleh orang-orang kafir oleh orang-orang Babilonia disebut cuma fatan, pemuda. Ya, sami'na fatan itu pemuda. Yadkuruhum yuqal. Kemarin itu yang enggak ikut cuma Ibrahim. Nah, Ibrahim doang ini yang sekarang panggilannya Bram. Yang ikut itu Ibrahim doang ini. Jadi nggak mungkin karena semua keluar kota. Sami'na yadkuruhum fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Berarti ini alibi satu-satunya ya Ibrahim. Akhirnya dipanggil ini dialog. Fatu bi ala ini nasila alam Yusuf tangkap Ibrahim, kita interogasi. Lalu ditanya a'alta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Ya, tentu pasti dengan hei Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi aliyatina, kamukah yang menghancurkan? Berarti itu sidangnya di tempat kejadian itu, di TKP. Karena hadza, kamukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini? A'anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Ibrahim santai aja. Anda yakin mati itu Allah, inna sholati, saya juga hancur Allah, nggak apa-apa. Udah ini karena musuhnya satu negeri ini dan langsung rezim terkuatnya lah tuh. Lalu Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bukan saya bro yang menghancurkan tuh, satunya yang paling gede. Buktinya dia nggak hancur sendiri, tuh kapaknya masih di situ. Nah, dia diajak berdialog secara logika, ya nggak mungkin lah. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. La yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'a. Dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa melihat, dia nggak lupa dia yang diomongin itu Tuhannya. Dia dicaci maki sendiri. Itu dipancing juga dia, kalah pancingan dia. Itu tuh yang ngapain dia kan nggak bisa. Dia kan goblok, dia kan PA, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kenapa goblok yang disembah PA gitu kan? Ini yang PA siapa gitu kan? Dia la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ngomong sendiri mereka. Jadi selama ini dia sadar menjawab dalam kondisi emosi, niatnya membela Tuhannya, tapi argumennya menjatuhkan Tuhannya. Gitu kan. Saya lihat Narji itu yang itu artis pelawak itu anak-anaknya itu diajak ke TV. Namanya kalau anak nggak bisa disetting ya. Sama Raffi Ahmad. Terus ditanya emak salah sih pilih bapak katanya. Ini anaknya sendiri namanya anak kecil. Kenapa dulu nggak milih Bang Raffi Ahmad, milih Narji gitu. Itu yang ngomong anaknya sendiri itu. Jadi bapak sih salah pilih suami katanya. Terus ditanya lagi, kalau suruh milih ini saya jajar itu. Kamu milih ayahnya Raffi apa? Anaknya pilih Raffi semua. Ya, padahal anak ke orang tuanya kalau nggak salah pilih juga nggak jadi dia gitu. Tapi logika anaknya begitu. Mak sih salah pilih katanya. Padahal istrinya itu dulu apa itu? Temannya Pak Pilot itu apa? Pramugari ya. Iya, Narji itu luar biasa gitu. Anaknya ya, bukan anaknya ini. Jadi nggak, nama di TV anak-anak nggak bisa disetting begitu. Kalau orang tuanya bisa disetting. Nah, akhirnya apa? Ketika kalah dialog, ketika kalah logika, ketika kalah argumen, namanya penguasa, namanya orang banyak, namanya massa, nggak pakai argumen, bakar. Nah, jadi bakar itu sekarang kalau ketangkep bakar bensin itu udah mulai dari Nabi Ibrahim. Lalu mengatakan di ayat 68, 69 sampai 70. Nah, surat Al-Anbiya. Lalu mereka berkata, harriquhu, bakar dia. Bakar.
wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Ini makin marah tapi makin itu tolong bela Tuhan-Tuhan kalian yang sudah dihancurkan. Nah, dia bela tapi ngancur menghinakan. In kuntum fa'ilin. Di sini disebutkan fajama'u hataban katsiran jiddan. Akhirnya mereka mengumpulkan fajama'u kayu hataban katsiran jiddan, banyak. Dikumpulkan lalu untuk ditaruh di manjanik. Di sini diterangkan salah satu doa Nabi Ibrahim adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau hasbunallah juga boleh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu jadi kalau kepanasan karena tetangganya beli Pajero, beli Alphard, ibu banyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Minimal bisa adem bu ya. Tetangganya beli rumah baru, ibu hasbunallah. Kalau bisa punya rumah, kalau nggak bisa sabar. Minimal bisa foto di depan rumahnya. Ya, saya kemarin tuh sama santri biasanya dijemput pakai losbak sama odong-odong. Acara itu di Sumberrekon. Dijemputnya pakai Alphard, malah pada mabuk. Suruh buka kaca. Biasanya naik odong-odong, saya ketawain gitu. Waduh Pak Ustadz, pusing katanya. Padahal dari Perum ke Sumberrekon doang itu dia. Ya biasanya naik odong-odong, naik motor, naik losbak gitu kan. Naik Alphard pada mabuk. Ini memang nggak udah bakat jadi orang kaya ini sebenarnya. Ya hari itu ya udah naik angkot pulang turun di Curug tak gituin. Yang mabuk pokoknya diturunin. Ini bocah-bocah. Akhirnya apa? Hariquhu wansuru alim. Lalu Allah tolong. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kalau setelah ya hasbunallah wa ni'mal wakil baca ya narukuni. Ini mahasiswanya nggak ada nih. Ya. Dan suruh ngapalin ayat maksudnya gitu. Ada mahasiswa? Oh, satu langsung juara nanti. Ya, nah ini ayatnya ini. Setelah hasbunallah bu, yuk. Ya naru, yuk. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Jadi ibu setelah hasbunallah wa ni'mal wakil langsung ya naru. Api itu ternyata perempuan bu. Kuni, makanya kalau qamar matahari itu ternyata laki-laki, walaupun ibu berapa bulan kalau hamil bulan ya, tapi ra'al qamara bazighan, matahari laki-laki. Bintang itu kaukab juga laki-laki, bazighan. Nah matahari itu ra'asyamsa, matahari itu perempuan, bintang itu laki-laki, bulan itu laki-laki, terus matahari perempuan, api itu juga perempuan. Kesimpulannya yang bikin panas-panas itu perempuan. Ya iya kan, bintang kan nggak panas. Ya bintang kelas bikin panas. Ya api, nah makanya ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Makanya tidak hanya dingin, kalau dingin 8 jam juga mati juga. Kalau nggak mati kepanasan, mati kedinginan. Maka bardan wasalaman ala Ibrahim. Hikmahnya apa? Terkadang kita punya problem, kita punya masalah, belum Allah keluarkan masalahnya, tapi kemarin masih kemerungsung, kemarin diberi kekuatan, kemarin masih tidak sabar, sekarang diberi kekuatan. Problemnya belum selesai.
Nabi Ibrahim masih dibakar. Malaikat penjaga hujan, ya Rob, saya turunkan hujan ya biar padam, tapi itu urusan saya. Semua binatang disebutkan di sini. Qul dzaba, semua binatang itu berusaha memadamkan. Nah, Inna Ibrahim hatta ulqa fil nar yakun fil ardi illa tudfi'un nara ghairal waza'. Jadi semua binatang berkontribusi, mereka berjuang, berusaha, walaupun kontribusinya itu secara logika, secara matematika, secara akal tidak berguna sama sekali. Apinya satu kompleks ini, terus cuma pakai semprotan kispray, mati nggak Bu? Nggak mati. Pakai ludah ibu, mati nggak? Nggak mati. Ditiup ibu, nggak mati. Ya. Tapi Allah tidak menilai, bukan tidak mungkinnya, tidak bergunanya. Minimal ada hujah di hadapan Allah. Ya Rob, memang nggak padam, tapi saya sudah berusaha untuk mendamaikan. Memang tidak berhenti, tapi saya sudah berusaha. Memang tidak ngaruh, tapi saya sudah berjuang dengan segala tenaga dan usaha saya. Artinya, kontribusi itu sekecil apapun, walaupun tidak merubah apapun, itu tetap dinilai di hadapan Allah. Karena Allah tidak melihat endingnya, hasilnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ghairal waza', yang niupin, karena kalau api itu niupin itu niatnya dua Bu, sama-sama ya. Kalau orang Jawa itu kan, Pak Haji Ali masih ngalami nggak itu? Pak Haji Farudin di kampung itu. Niupin itu kan niatnya bisa pengen mati, bisa pengen hidup. Ya itu tergantung niatnya. Kalau udah api, biasanya udah api nyala, ditiupin agar mati. Tapi kalau biasanya apinya mati, ditiupin biar nyala. Ya. Akhirnya niupin, sama-sama niupin, tapi wajah sama-sama nyemprotin. Bolong empret itu apa maksudnya? Bolong pipin nyemprotin itu nggak punya pengaruh apapun. Nggak punya pengaruh apapun. Nah, wajah itu niupin juga, wajah itu cicak. Ghairal wajah, maka amarallahu biqatlihi, termasuk diperintahkan untuk membunuh cicak. Karena dia itu kurang ajar. Dia niupinnya, yo gede, makin bakar gitu. Ya, jadi sama-sama. Maka semua tidak disebutkan binatang-binatangnya apa aja, tapi illal wajah, kecualinya wajah, cicak doang. Ada yang mengatakan tekek. Nah, tokek. Wah, tokek padahal mahal Bu ya. Saya itu diundang di Bengkulu, Pak Ustadz. Karena katanya tokek itu bisa miliaran. Saya disuruh rupiah di sana. Apa ini? Di gua Pak Ustadz. Kenapa? Ada tokeknya di situ, dihargai berapa miliar, tapi ada ularnya Pak Ustadz. Terus saya ngapain? Nanti Ustadz rupiah biar ularnya pergi katanya. Wah, berapa juta gitu kan? Mau 20 juta, 50 juta, nggak mau. Ya kalau ularnya setan di rupiah dia pergi. Kalau ular beneran, gitu kan? Enak aja dia, nggak apa-apa Ustadz. 50 sampai 100 juta nggak apa-apa. Saya itu dakwah, bukan ngerupiah ular gitu. Jadi diundang di sana di daerah Lunang Silaut namanya, itu Padang udah ini pesisir Pak Haji. Lunang Silaut namanya itu pesisir selatan. Aneh-aneh ada orang pengen kaya itu. Jadi ada tokek itu. Padahal itu nggak tahu itu kalau dapat tokeknya udah belum tentu dibayar juga, digigit ular pasti gitu kan. Ya saya tugasnya ceramah. Kalau orang di masjid, di musola, ayo masa di hutan di ini suruh merupiah ular. Karena ularnya jin ini. Saking pengennya tempat kaya itu instan. Jadi akhirnya apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bi kaidan fajalna umul akhsarin. Mereka menghendaki kehancuran, tapi Allah fajal wa aradu bi kaidan, mereka menghendaki kehancuran, mereka menghendaki tipu daya, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi. Tidak cuma khasir al-akhsarin. Ini. Jadi setelah akidahnya bersih dan kuat, kesabarannya luar biasa, perjuangan beliau yang tiada batasnya, yang keempat adalah keikhlasannya. Keikhlasannya. Dengan
Dan itu pun Nabi Ibrahim, salah satu doa yang saya baca jadi di imam, ada satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika wala tukhzini yauma yub'atsun. Doanya ada 6. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, jadikan aku orang yang ahli hikmah. Hikmah di sini kenabian, ilmu Quran, dan kumpulkan orang soleh. Nabi Ibrahim orang soleh enggak, Bu? Nabi Ibrahim masih berdoa pengen kumpul orang soleh. Orang soleh itu kira-kira di masjid apa di karaoke, Bu? Yang suka ngaji apa suka nyawer? Yang suka di masjid apa suka main karombol sama mancing? Ya, maaf yang mancing ya. Ya. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik. Jadi diceritakan setelah matiku dan diikuti. Cuma diceritain doang nggak diikuti. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dulu waktu dia hidup, kalau token saya teriak-teriak, ini dia yang ngutangin. Dulu kalau anak saya telat SPP dia yang minjemin, sekarang udah wafat. Jadi buat tutur yang baik dan diikuti. Ini dikabulkan. Pertama dikabulkan. Yang kedua dikabulkan. Lalu yang ketiga, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan saya pewaris surga, dikabulkan. Lalu waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampunilah bapakku Tarik Azhar tadi, karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Rabbij'alni muqimas shalah. Ini Rabbij'alni ini kan termasuk dalam Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Mendoakan ayahnya kan doa Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, tapi yang ayahnya tidak dikabulkan. Lalu wala tukhzini yauma yub'atsun. Ra'a Ibrahimu yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim ketemu bapaknya di hari kiamat. Ngobrol. Ibrahim, ala tu'sika, saya nggak bisa bantu ayah sekarang. Lalu Nabi Ibrahim masih bernegosiasi dengan Allah. Ya Allah, dulu doa saya jangan hinakan. Doa yang ini kan jangan dihinakan di hari berbangkit. Fa'ab'adul ab'ad, sehina-hinanya orang hina ya Rabb adalah punya orang tua, punya keluarga, punya kakak, punya adik, punya anak, punya istri, lebih-lebih ayah yang kafir, yang tidak beriman. Lalu Allah mengatakan innallaha harrama al-jannata 'alal kafirin. Ibrahim, Allah haramkan surga bagi orang kafir. Maka dalam keadaan ghabarah, qatarah, wajahnya lesu, wajahnya yang murung, wajahnya yang hina, lalu Nabi bapaknya itu sebagai bentuk pengkabulannya tetap dimasukkan ke neraka, tapi diwujudkan bizibhin dengan serigala, lalu dimasukkan ke dalam. Ini dalam Ibnu Katsir, nanti bisa dibuka tafsirnya di Syu'ara ya. Dimasukkan ke dalam nerakanya dalam menjadi bentuk serigala. Hikmahnya apa, Bu? Kan ada orang. Hikmahnya apa? Jangankan punya tetangga ustadz, punya saudara kiai. Wah, tapi kan anak saya, mantu saya ustadz, hafal 40 hadis sama Waqiyah sama Ar-Rahman, tambah Yasin sama Al-Mulk 4 surat. Ya. Jangankan cuman saudara, kakak, adik, tetangga, mantu kiai, hatta ayahnya Nabi ketika tidak beriman, lam yalbisu imanahum bidzulmin, maka hubungan darah, hubungan anak, hubungan nasab tidak berpengaruh sedikit pun. Hikmahnya di situ. Ketika tidak punya frekuensi yang sama, akidah yang sama, iman yang sama. Hikmahnya di situ. Ya. Ada yang istrinya Nabi yang masuk neraka siapa, Bu? Nabi Lot sama Nabi Nuh. Namanya Waghilah sama Walihah. Besok jangan istrinya Nabi Lot. Waghilah neraka, Walihah neraka. Ada yang suaminya neraka tapi istrinya surga. Siapa, Bu?
Asiyah bintu Mazahim. Ada yang dua-duanya neraka. Siapa Bu? Jangan nengok kirinya. Siapa Bu? Abu Lahab. Ya. Ummu Jamil. Istrinya namanya Abu Lahab, itu bukan nama aslinya. Itu pamannya Nabi. Ya. Tabbat yada, maki-maki yang pahala, dia maki-maki Abu Lahab. Ya caranya apa? Tapi Rasulullah itu toleransi juga. Jadi Rasulullah itu ketika makmum itu makanya tengok-tengok, atau sahabat itu makmum tengok-tengok karena anaknya Ikrimah bin Abu Lahab itu sahabat. Maka kalau ada Ikrimah dia nggak pernah wajah Allah. Karena anaknya kan ya Allah, imamnya maki-maki bapak saya. Tabbat yada abi Ikrimah, itu anaknya Abu Lahab bin Ikrimah. Dan makanya ya, nah kalau kita aman karena imamnya nggak paham, makmumnya nggak paham, baca ayat aja apa aja insya Allah nggak tersinggung. Ya Bu, bapak baca ayat apa aja nggak tersinggung. Yang penting cepat aja gitu. Jangan lama, kalau lama kesinggung. Pokoknya ukurannya imam, saya senang Pak Ustadz, imamnya cepat. Jadi pulangnya terawih dari At-Takasur sampai An-Nas, cepat lagi. Satu napas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ukurannya cepat. Jadi 4 kunci keberhasilan Nabi Ibrahim adalah tauhid yang bersih dan kuat, kesabaran yang luar biasa, pengorbanan yang tiada tara, dan keempat keikhlasan yang luar biasa. Lah, itu masih fase diuji anaknya udah populer ya. Diuji dengan anak, diuji dengan bapak, diuji dengan kemarin ada teman saya konfliknya itu dibahas. Nah, saya nggak pernah baca referensi tentang ketika pindahnya Siti Hajar dari Palestina ke Mekah itu. Ada yang dokter juga, teman saya bahasnya sampai detail referensi begitu. Ya karena kecemburuan istri tua istri muda. Tapi hikmahnya juga ada, diusir akhirnya Ismail jadi di Mekah dan membangun Ka'bah. Ya. Itu jadi 4 ini. Jadi apalannya 1 ayat. Ya, Qulna ya naruk ini mahasiswa siap ya. Snacknya tadi double. Nah, kalau mahasiswa nggak hafal, 1 bapak 1 ibu. Ayat. Doa Nabi Ibrahim tadi apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Kalau Rasulullah ini kan hasbiyallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim ulqiyana, hadisnya dari Ibnu Abbas, hadisnya Bukhari. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan neraka hasbiyallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad jamfashahum lakum fashahum fazan. Nabi Muhammad hasbunallah wa ni'mal wakil. Redaksinya kalau Ibrahim hasbi cukup bagiku, kalau redaksi Nabi Muhammad kami. Memang Nabi Muhammad itu doanya jamak. Nabi Musa doanya mufrad. Dalam surat Al-Mulk, famam ma'iya aw rahimana. Nah, tapi kalau la tahzan inna Allaha. Tapi Nabi Muhammad doanya selalu jamak karena doanya bukan falamma taral jama'an qala inna lamudrakun. Inna rabbi ma'iyas sayyidin, Tuhanku bersamaku. Tapi kalau Nabi Muhammad, Tuhan bersama kita. Kalau doa juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayatnya ayat 6 9. Yuk. Qulna, ini ayat lengkapnya dulu. Kalau bacanya doanya nggak sebagai qulna nggak apa ya naru langsung. Tapi kalau kita niatnya jadi imam baca 1 ayat, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu Akbar. Tapi kalau doa langsung ya naru. Tapi kalau jadi imam pakai qulna. Harus lengkap. Ya. Yuk, qulna. Yuk. Ya naru. Nanti kalau Quran ro-nya pendek ya narukuni biar enggak nih. Ya narukuni. Yuk. Bardaw wa salama. Kalau berhenti, kalau dilanjutkan bardaw wa salaman. Idhar wardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna
Ya narukuni, ya narukuni, ya narukuni. Wahai api, jadilah engkau bardau wa salaman, dingin dan menyelamatkan, ala Ibrahim. Bapak-bapak istrinya minta emas, belum bisa beliin, baca ini bardau. Biar istrinya adem walaupun emas yang dibeli. Syukur sama, nah, kalau bisa langsung kajak toko emas. Kalau mak sakit nggak usah bawa ke dokter, Pak. Lama sembuhnya, bawa ke toko emas. Insya Allah cepet ya. Toko emas, Bu, berapa gram? 5, 10. Nah, insya Allah pulang waras. Karena kalau rumah sakit itu nggak sembuh, Bu, ibu-ibu. Yuk, sekali lagi. Kulna ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Anbiya 68. Ayo mahasiswa ulangi. Nah, satu mahasiswa. Nah, mahasiswa ya? Yang mana? Oh, siapa namanya, Mas? Dari asli? Oh, Ngapak. Oh, Semarang. Oh, Kendal, Kaliwungu. Ya, baca. Semester berapa? Ya, nanti snacknya double ya, Pak Haji. Yuk, ayatnya. Ulangi. Pakai lagu baca ayat. Tadi kalau doa begitu. Ulna. Ya, tapi kalau dipakai sholat nyambungnya jangan dipotong-potong. Ya, tapi kalau doa di luar sholat boleh dipotong-potong ya. Siapa namanya tadi? Denny. Denny, anak berapa? Alhamdulillah. Orang tuanya apa? Waduh, polisi. Belaga ya. Ya. Kendal ya. Kendal kali ya. Mahasiswanya satu sendiri. Ini dosennya itu dekannya. Mahasiswa ada lagi? Yuk. Ya. Apa namanya? Yuk, siapa? Hah? Panji itu berarti dari Batak biasanya. Dari mana, Panji? Oh, Pontianak, Kalbar ya. Ya. Ayo, ayatnya mana? Ulangi. Ya, berhak mendapat snack 2. Kalau cukup ya. Kalau enggak, ibu-ibu. Ayo mahasiswa lagi. Sebelahnya, siapa namanya? Asli mana? Mana? Ya. Yuk, baca, Mas. Kalau disambung diedarkan. Kalau berhenti wasalama jadi mat iwat. Tapi kalau sambung wasalaman ala, nah, jadi edhar. Tapi kalau berhenti wasalama jadi tanwin itu mat iwat. Wasalama. Kalau disambung edhar. Yuk. Ulna. Ulna, ulangi. Ya, yuk mahasiswa lagi. Snacknya nggak cukup tapi ini. Nggak apa-apa, ayo. Raihan, dari mana Raihan? Malaysia. Oh, Jawa Barat, ya dekat, yuk. Wah, ini biasa jadi imam nih, sekali lagi. Raihan.
Kalau bardau wa salaman dibaca apa tajwidnya? Ya, wahnya. Mantap. Ya, ya, ya. Satu lagi, masih banyak. Udah habis. Ya, snacknya 4 ya, tambahan. Dosennya. Dosennya Al-Baqarah ya. Ya, sekali lagi bareng-bareng. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.